saya Tilda. Saya sebagai keluarga pasien. Saya akan kasih HP ini ke orang yang jadi pasien. Halo, nama saya Asal. Saya sebagai pasien. Saya mau ngasih HP ini kepada dokter. Halo, saya Ranti. Saya sebagai dokter. Saya akan ngasih HP ini ke orang yang jadi kepala ruangan. Halo, nama saya Salwa. Saya sebagai kepala ruangan. Saya akan ngasih HP ini kepada orang yang menjadi perawat. Halo, nama saya Bunga. Nama aku Mita. Kami berperan sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Asal, Bu Hilda. Perkenalkan, saya perawat Bunga yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Saya akan memeriksa kondisi Bapak. Nah, sekarang boleh kami tahu apa keluhan utama yang Bapak rasakan saat ini? Nafas, sus, Baik Pak, sejak kapan tepatnya Bapak mulai merasakan sesak? dari tadi malam sus. Baik, kalau boleh tahu Bapak merasakan sesak ini secara tiba-tiba atau perlahan Pak? Awal mulanya batuk-batuk, terus ya sesak nafas. Kalau skala 0 sampai 10, di mana 0 itu tidak sesak dan 10 itu sesak sekali, Bapak nilai sesaknya di angka berapa? Yang angka 8 sus. Baik, apakah sesaknya terasa terus-menerus atau ada waktu tertentu lebih berat? Ada waktu tertentu kayak malam-malam. Oke. Lebih berat waktu malam dan pagi hari ya Pak? Ya, Apakah ada posisi tertentu yang membuat meringankan Pak? ya kalau misalkan bednya diangkat sedikit terus. Oh, baik. Bapak juga merasa nyeri dada atau hanya sesak nafas saja Pak? Ada aja di dada, tapi jarang kayak sesak nafasnya kalau parah ya sedikit memberi. Nyeri dadanya seperti apa Pak? Tajam, tumbul atau seperti ditekan? Seperti ditekan. Baik. Apakah nyerinya itu menyebar ke tempat lain Pak? Seperti ke punggung atau ke lengan begitu? Enggak, cuma di sekitarannya di rumah. Baik. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengurangi resiko sebelumnya Pak? Kayak ngelat, tapi kan banyak bantu. Sebelum saya meninggalkan ruangan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak sus. Tidak sus. Baik. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya izin untuk ruang perawat untuk mempersiapkan alat pemeriksaan. Baik sus. Mohon izin ya Pak, saya periksa terlebih dahulu. Iya. Sus, sejak tadi malam napasnya begitu terus, saya khawatir sekali. Bapak sudah coba pakai inhaler di rumah, tapi tidak terlalu membantu. Baik Ibu Filda, berdasarkan hasil pemeriksaan, Pak Asal mengalami sesak napas yang cukup berat. Dengan frekuensi napasnya itu yang agak cepat, dan juga tadi meningkat, dan juga saturasi oksigennya itu rendah. Nah, kami akan segera melaporkan kondisi Bapak ini ke kepala ruangan dan juga tim medis untuk tindakan lebih lanjut. Baik sus. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu, saya izin untuk ke ruang perawat. Waalaikumsalam.
kondisi pasien Pak Arsal di kamar 206. Baik sus, bagaimana kondisinya? Pasien mengalami sesak napas berat dengan frekuensi napas 26 kali per menit, saturasi oksigen 91%, dan juga terdengar suara mengis saat diauskultasi. Nah, dari rekam medis pasien memiliki riwayat asma sejak remaja dan sebelumnya menggunakan inhaler di rumah. Tetapi kali ini tidak terlalu membantu. Pemicu serangan kali ini kemungkinan karena cuaca dingin. Baik, dari hasil pengkajian tersebut, kita bisa menetapkan diagnosa keperawatan yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas yang ditandai dengan pola napas abnormal. Baik, terima kasih Bu Salwa. Mohon izin saya koordinasi ke dokter terlebih dahulu ya Bu. Halo, selamat pagi Dokter Ranti. Kami telah mengkaji pasien atas nama Pak Arsal. Kami menemukan bahwa frekuensi pernapasannya yaitu 26 kali per menit, saturasi oksigennya 91%, suara napasnya mengis, serta pasien terlihat cemas. Kami mendiagnosis pasien dengan pola napas tidak efektif. Apakah ini sesuai dengan diagnosa medisnya? Iya benar, secara medis ini termasuk asma akut. Diagnosa keperawatan yang kalian buat sudah tepat ya. Baik, terima kasih Dokter Ranti. Ya, sama-sama. Terima kasih Salwa. Iya, masuk. Ibu, tadi saya sudah koordinasi dengan dokter dan memang sudah tepat untuk diagnosa keperawatan pasien atas nama Pak Arsal. Sekarang bagaimana dengan intervensinya Ibu? Berdasarkan kondisi pasien, rencana intervensi yang akan kita lakukan adalah manajemen jalan napas sebagai berikut. Yang pertama, monitor pola napas dan bunyi napas. Yang kedua, pemberian oksigen nasal 3 liter per menit untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Yang ketiga, menempatkan pasien dalam posisi semi-powder untuk memperbaiki pola pernapasan. Yang keempat, berikan minum hangat untuk membantu meredakan saluran napas. Yang kelima, edukasi pasien dan keluarga tentang manajemen asma dan penggunaan inhaler dengan benar. Yang keenam, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Yang ketujuh, ajarkan batuk efektif. Yang kedelapan, pemantauan tanda-tanda vital setiap 15 menit untuk menilai respon pasien terhadap terapi. Baik Bu, saya akan segera menyampaikan rencana ini kepada pasien dan juga melakukan intervensi. Pagi dokter, pasien atas nama Pak Arsal dengan diagnosa medis asma akut. Kami berencana memberikan oksigen nasal 3 liter per menit untuk meningkatkan saturasi oksigen, serta menempatkan pasien dalam posisi semi-polar. Kami juga akan melakukan edukasi kepada pasien dan juga keluarga terkait dengan manajemen asma dan juga penggunaan inhaler. Itu sudah sesuai. Untuk membantu meredakan bronkospasme, saya sarankan juga diberikan nebulizer dengan salbutamol 2,5 mg dalam 2-3 ml NaCl 0,9%. Ulangi setiap 20 menit, maksimal 3 kali jika diperlukan, sambil dipantau ketat ya. Baik dokter, apakah ada obat tambahan yang perlu kami siapkan? Sementara fokus ke nebulizer dan observasi dulu. Kalau tidak ada perbaikan signifikan dalam 1 jam, saya akan datang untuk evaluasi lanjutan dan mempertimbangkan terapi kortikosteroid. Pastikan juga monitor tanda-tanda vital tiap 15 menit ya. Siap dokter, kami akan segera melaksanakan dan update perkembangannya secara berkala. Terima kasih Bunga, silahkan lanjutkan perawatannya ya. Saya tunggu laporan selanjutnya. Baik, terima kasih atas arahannya Dokter Ranti. Pak Arsal, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan juga setelah koordinasi dengan kepala ruangan, kami menetapkan bahwa Bapak mengalami pola nafas tidak efektif yang berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Nah, untuk rencana perawatannya yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, monitor pola dan juga bunyi nafas Bapak. Yang kedua itu pemberian oksigen nasal 3 liter per menit. Yang ketiga itu menempatkan Bapak dalam posisi semi-polar atau setengah duduk. Yang keempat itu memberikan Bapak nanti minum air hangat. Yang kelima juga nanti saya akan memberikan edukasi kepada Bapak dan juga keluarga Bapak. Yang keenam itu Bapak itu akan dianjurkan untuk meminum asupan cairan sebanyak 2000 ml. Nah, yang terakhir itu memantau tanda-tanda vital Bapak seperti suhu, tekanan darah, nadi, dan juga frekuensi pernapasan. Nah, kami akan segera melaksanakan intervensi ini, Pak. Apakah ada yang ditanyakan Bapak sebelum saya melaksanakan intervensinya? Tidak.
Baik, mohon izin ya Pak, saya izin ke ruang perawat untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya, sus. Sus. Izin ya Pak, saya periksa saluran nafas dan juga pola nafas Bapak terlebih dahulu. Ya. Terdengar suara mengi Pak di kedua sisi paru Bapak, dan apakah batuknya ada darah Pak? Enggak, sus, batuknya kering. Oh, baik. Bapak, sekarang saya akan memasangkan saluran oksigen nasal 3 liter per menit ya Bapak, untuk membantu pernapasan Bapak agar lebih nyaman. Ya, sus. Izin ya Pak. Bapak, saya akan mengatur posisi tidur Bapak ya Pak, agar lebih nyaman. Saya akan menaikkan sambil ya Pak. Ya, sus. Apakah sudah lebih nyaman Pak? Ya, sus. Baik. Baik Pak, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah, sus. Baik, Bapak sebelum saya membenarkan ruangan, apakah ada yang ditanyakan Pak? Enggak. Baik, mohon izin ya Pak, saya izin untuk ke ruang perawat. Ya, sus. Makasih. Sama-sama. Permisi Nurse Mita, saya ingin melakukan evaluasi untuk ARC, untuk pergantian shift. Silakan Mas. Baik, untuk pasien atas nama Pak Arsal usia 30 tahun dengan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Kondisi terkini pasien masih mengeluhkan sesak nafas, namun mulai tampak lebih tenang. Frekuensi nafas 24 kali per menit, sebelumnya itu 26 kali per menit. Saturasi oksigennya meningkat dari 91% menjadi 94% setelah oksigen nasal. Posisi pasien yaitu semipolar dan tampak lebih nyaman saat bernafas. Suara nafasnya itu mengi, masih terdengar bilateral dan suara nafasnya itu mengi. Respons pasien terhadap intervensi awal yaitu cukup baik, namun belum optimal. Nah, tindakan yang telah dilaksanakan oleh shift pagi yaitu monitoring pola nafas dan suara nafas, pemasangan oksigen nasal 3 liter per menit, saturasinya menjadi naik, posisi semipolar untuk memperbaiki kenyamanan pasien saat bernafas. Yang selanjutnya yaitu pemantauan tanda-tanda vital setiap 15 menit sekali dan tercatat lengkap. Pasien juga dan keluarga juga telah diberi penjelasan singkat tentang kondisi saat ini. Baik, untuk melanjutkan selanjutnya, lanjutkan pemberian terapi nebulizer sesuai dengan instruksi dokter. Salbutamol 2,5 mg, NaCl 0,9%, 3 ml via nebulizer. Bila perlu, ulangi setiap 20 menit maksimal 3 kali sambil pantau peta tanda vital. Yang kedua, pantau respons pasien terhadap nebulizer. Yang ketiga, lanjutkan pemantauan tanda vital setiap 15 sampai dengan 30 menit sekali. Nah, setelah kondisi pasien stabil, lanjutkan edukasi tentang teknik penggunaan inhaler, tanda peringatan asma, pencegahan kekambuhan, rencana edukasi batuk efektif dan juga hidrasi oral. Tidak ada perbaikan signifikan dalam 1 jam, segera koordinasikan ulang dengan dokter anti. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya perawat Gita. Saya perawat yang bertugas dari shift siang ya Pak. Tadi pagi Bapak dirawat oleh Bunga, dan sekarang saya akan lanjutkan perawatannya tadi ya Pak. Sebelumnya saya sudah menerima laporan dari perawat Bunga bahwa Bapak mengalami kondisi asma ya Pak. Sekarang saya akan memulai dengan terapi lanjutan yaitu nebulizer, dan juga kemudian saya akan membantu Bapak untuk melakukan edukasi. Sebelum itu, saya akan memeriksa saturasi oksigen Bapak ya Pak. Ya, sus.
Udah membaik ya Pak saturasi oksigennya. Saya izin mencoba selang ya Pak. Iya. Karena sudah membaik, saya izin mengambil alatnya ya Pak untuk melakukan terapi nebulizer kepada Bapak. Izin ya Pak. Bapak di sini saya akan melakukan terapi nebulizer ya Pak. Alatnya sudah siap. Bapak bisa meletakkannya ya di sini ya Pak. Maaf Pak. Bapak, sekarang kita mulai ya Pak. Bapak bisa tarik napas secara perlahan ya Pak melalui hidung. Bapak sudah selesai ya. Kita coba dulu. Maaf Pak. Sekarang Bapak bisa minum air hangat agar tenggorokan Bapak tidak kering ya Pak. Pak Asal, kami sudah memberikan terapi oksigen dan juga nebulizer. Kami juga menempatkan Bapak dalam posisi semi-polar agar Bapak bisa merasa lebih nyaman. Sekarang ada beberapa hal yang penting yang perlu Bapak perhatikan setelah tindakan ini, terutama saat Bapak kembali ke rumah ya. Nah, setelah dilakukan tindakan, Bapak diharapkan untuk bisa. Yang pertama itu Bapak harus bisa menggunakan inhaler dengan teknik yang benar ya. Setiap kali merasa sesak sesuai dengan anjuran dokter. Lalu yang kedua, menghindari pemicu asma seperti debu, rokok, udara dingin atau alergi lainnya. Yang ketiga, melakukan latihan pernapasan seperti teknik burst-sleep breathing agar napas lebih terkontrol. Yang keempat, minum air yang cukup dan menghindari makanan atau minuman yang memicu asma. Lalu yang kelima, segera mencari pertolongan medis jika gejala semakin memburuk seperti sesak napas yang tidak membaik setelah penggunaan inhaler atau munculnya warna kebiruan pada bibir dan juga kuku. Nah, Pak Asal, sekarang setelah kondisi Bapak mulai membaik, saya ingin menyampaikan sedikit informasi agar Bapak bisa mencegah serangan atau asma berulang setelah pulang nanti. Nih, hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk mencegah kambuhnya asma antara lain, yang pertama itu selalu membawa inhaler kemanapun Bapak pergi ya Bu. Yang kedua itu menghindari paparan debu, asap rokok, bulu hewan, dan juga udara dingin. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah, terutama kamar tidur, agar bebas dari debu dan juga tungau. Yang keempat, gunakan masker, terutama saat bersih-bersih atau di luar rumah. Yang kelima, hindari makanan atau minuman yang menjadi pemicu seperti minuman dingin atau makanan yang instan. Yang kelima, lakukan kontrol rutin ke dokter walau gejala sedang tidak kambuh untuk memantau kondisi paru-paru Bapak. Kalau sudah tidak kambuh, berarti tidak perlu obat ya Sus? Penggunaan obat tetap mengikuti petunjuk dokter ya Bu. Kadang ada obat yang harus diminum secara rutin meskipun tidak sedang sesak untuk mencegah peradangan di saluran napas Bapak. Sekarang saya juga ingin menyampaikan tentang tanda-tanda awal serangan asma agar bisa dikenali lebih tepat ya Bu. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain napas terasa sesak atau berat terutama pada malam hari dan saat beraktivitas. Yang kedua, batuk yang menetap seringkali lebih parah di malam hari. Dan yaitu muncul suara bunyi agak saat bernapas ya Bu, terutama saat menghembuskan napas. Lalu yang keempat, dada terasa tertekan atau seperti dikunci. Yang kelima, Bapak terlihat cepat lelah, gelisah atau sulit tidur karena napas terganggu. Kalau sudah muncul gejala itu, langsung pakai inhaler ya? Betul Bu, segera bantu Bapak duduk tegak, gunakan inhaler sesuai dosis, dan juga tenangkan suasana. Kalau tidak ada perbaikan dalam 15 menit, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Baik Sus, informasinya sudah jelas dan saya pun mulai paham. Alhamdulillah, semoga Bapak semakin membaik ya. Kami tetap di sini untuk bantu dan memantau kondisi Bapak. Jangan lupa kontrol rutin walau tidak kambuh dan selalu bawa inhaler kemanapun ya. Pak Asal, untuk batuk kering seperti yang Bapak alami, kami akan mengajarkan cara batuk yang lembut dan tidak memaksakan agar tidak memperburuk iritasi tenggorokan. Lalu sekarang Bapak awal napas secara perlahan melalui hidung, lalu tarik napas. Bapak langsung batuk secara perlahan. 1, 2, 3 mulai Pak. Batuk lagi. Baik, penting untuk tidak batuk terlalu keras ya Pak, karena
itu bisa membuat tenggorokan semakin iritasi, dan juga batuk yang lembut bisa membantu untuk mengurangi rasa tidak nyaman tanpa merusak jaringan saluran napas Bapak. Bapak bisa melakukannya beberapa kali dalam sehari jika merasa batuk. Pastikan Bapak juga banyak minum air putih agar tenggorokan tetap lembab, dan juga hindari makanan atau minuman yang bisa membuat tenggorokan lebih iritasi seperti yang terlalu pedas atau asam. Baik, saya paham. Jadi batuknya pelan-pelan aja. Betul sekali Pak, cobalah Bapak batuk dengan lembut, dan juga bila ada gejala lain yang muncul, Bapak bisa beritahu ke kami. Kalau tidak ada larangan minum dari dokter, usahakan Bapak minum sekitar 2 liter air per hari ya Pak. Ini membantu untuk mengencerkan lendir yang ada di tenggorokan Bapak. Kami akan memeriksa tekanan darah, nadi, napas, dan saturasi oksigen Bapak setiap 15 menit untuk melihat apakah ada perbaikan atau penanganan lebih lanjut. Bapak sekarang bisa tiduran lagi. Baik. Bapak, Ibu, edukasinya setelah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sus, cukup. Baik, jika tidak ada, bila ada yang mendesak, Bapak bisa mencet tombol dari samping atau bisa menghubungi saya ya. Bapak, sekarang bagaimana kondisi Bapak setelah tadi kita lakukan terapi? Alhamdulillah mendingan. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya akan memeriksa kondisi Bapak ya Pak. Ya, sus. Bapak maaf tangannya ya Pak. Alhamdulillah ya Pak, kondisi Bapak sekarang lebih baik. Saturasi oksigen Bapak menjadi 97% dan juga frekuensi napas Bapak menjadi 22 kali per menit. Dan juga sekarang sesak napas Bapak sudah berkurang. Makasih banyak ya sus, tadi saya benar-benar panik. Sama-sama Bu Hilda, yang penting Ibu dan Bapak jangan panik ya. Dan juga tetap memperhatikan pemicu terjadinya asma dan selalu sedia inhaler ya. Kalau ada keluhan lagi, segera panggil kami ya Bu. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin pamit dulu ya Bu, Oh. Pak. Makasih sus. Iya.